sifat koloid apa aja sih yang membuat dia stabil padahal dia heterogen? Nah, ini ada di bagian sifat-sifat koloid ya. Jadi sifat yang pertama kita bahas, sifat yang pertama itu adalah efek Tyndall. Oke, apa sih yang dimaksud dengan efek Tyndall? Mungkin kalau kalian pernah mengendarai mobil di tengah malam, kemudian berkabut, ya keadaannya berkabut, lalu kalian akan melihat jarak pandang menjadi pendek, jadi yang jauh di depan sana tuh nggak kelihatan, padahal cahayanya semakin terang. Nah, itu adalah efek dari efek Tyndall itu tadi. Jadi yang namanya efek Tyndall itu dia adalah pemantulan cahaya oleh partikel terdispersi. Jadi karena tadi ukuran partikel terdispersinya agak besar ya, maka dia bisa memantulkan cahaya yang lewat ke bagian dia. Jadi makanya kalau tadi ada cahaya dari lampu mobil kita, kemudian ada kabut itu masuk ke dalam koloid ya. Jadi si cahaya itu dipantulkan balik ke kita. Jadi cahayanya semakin terang, tetapi yang di depan kita semakin tak terlihat, kebalikannya gitu ya. Jadi itu efek Tyndall. Jadi ini adalah pemantulan cahaya oleh partikel terdispersi. Ya, oke. Gini contohnya, gampangnya gini kalau digambarkan. Kakak punya larutan koloid. Ya, ada larutan koloid, kemudian di sini di senterin, ya ada sumber cahaya lah ya, misalnya pakai senter. Nah, kemudian sini kakak misalnya gambarkan ukuran partikelnya agak kelihatan ya, harusnya realnya nggak kelihatan untuk partikel koloid ini. Jadi misalnya punya yang biru ini adalah partikel koloidnya. Ya. Nah, sedangkan medium pendispersinya dia tidak terlihat ya, ukuran partikelnya sangat kecil. Nah, kemudian ada cahaya lewat nih. Nah, kalau cahaya lewat kan harusnya kalau dia tidak ada penghalang, nggak ada koloidnya, maka dia akan diteruskan. Nah, sedangkan kalau dia misalnya ke bagian sini ada yang terlarutnya ya atau terdispersinya. Jadi kalau ini, nah maka dia akan menabrak partikelnya, maka nanti dia akan mengalami pemantulan. Jadi nanti memantulnya bisa ke segala arah tergantung dari sudutnya. Ini fisika belajarnya ya, sudut untuk pemantulannya. Begitu pula yang lain. Jadi kalau ada sinar, nah kemudian di sini misalnya nggak ada partikel, maka dia akan dilanjutkan. Tapi kalau ada partikel koloidnya, maka dia akan memantul tadi ya. Ya, makanya nanti kalau di sini kita taruh kertas, ya, maka nanti berkas sinarnya itu yang datang masih kelihatan. Jadi cahayanya masih ada yang tembus nih kalau di bagian koloid. Nah, kalau suspensi gimana? Kalau kalian misalnya nyenterin air pasir di bagian pasirnya, maka semuanya pasti akan terpantul. Maka di bagian kertasnya itu tidak akan ada cahaya yang lewat. Kalau larutan gula atau sirup, maka semuanya akan dilewatkan ya, akan lanjut ke kertasnya ya. Jadi itu maksud dari efek Tyndall. Nah, sifat kedua yang sering ditanyakan lagi itu adalah gerak Brown. Oke, nah gerak Brown ini adalah salah satu sifat dari koloid yang membuat koloid itu menjadi stabil. Ya, apa sih gerak Brown? Gerak Brown itu adalah gerak zigzag, ya, gerak zigzag si terdispersi akibat dia bertabrakan dengan medium pendispersinya, ya. Jadi ini adalah gerak zigzag medium zat terdispersi. Zat terdispersi karena bertabrakan dengan partikel medium pendispersi. Kok bisa sih gerak Brown ini jadi zigzag, Kak? Kok bisa sih dia bikin stabil ya? Jadi misalnya gini, Kakak punya larutan koloid
ceritanya nih ya. Jadi nanti terlihat tuh ada partikel medium pendispersinya. Ya, ini kata acak aja. Nah ya, oke. Nah jadi yang hitam ini adalah medium pendispersi. Nah kemudian kakak punya partikel biru ya. Partikel birunya ini kita misalkan sebagai medium atau zat terdispersi ya. Jadi yang biru ini adalah terdispersinya. Oke, nah kenapa sih si terdispersi ini tidak bisa mengumpul di bawah atau mengendap? Karena ketika dia turun ke bawah ya, jadi kalau dia nanti turun ke bawah, nah kan sebenarnya medium pendispersi ini akan ada di semua bagian kan, jadi bagian bawah ini tetap akan ada partikel medium pendispersinya. Di sini akan banyak ya, jadi dia pasti sangat banyak, lebih banyak daripada si terdispersinya. Jadi ketika misalnya terdispersinya turun ke bawah karena ada gaya gravitasi ya, dia akan mengarah ke bawah. Maka misalnya ini kakak turun ke bawah nih, kelihatan ya, dia turun ke bawah. Nah kan nanti dia ketemu sama partikel medium pendispersinya ya. Nah dia ini karena ukuran partikelnya juga tidak berbeda jauh, maka nanti si terdispersinya ini akan mental ke arah manapun ya. Jadi nanti sudutnya tergantung dari ke arahnya tergantung dari sudut dia tabrakannya gitu ya. Jadi nanti semua partikel-partikel ini akan mengalami pemantulan. Makanya dia tadinya mau jatuh kayak ini jauh, tapi karena terbentur dengan medium pendispersi, maka dia juga akan mengalami namanya pemantulan. Jadi gerakannya karena tadi tidak berarah, tergantung dari sudut kedatangannya dia, maka disebut sebagai gerak zigzag. Jadi zigzag itu maksudnya seperti itu. Makanya untuk koloid sendiri tidak bisa mengalami pengendapan karena seperti itu ya. Oke, itu adalah gerak Brown. Nah, sifat yang ketiga adalah ada yang namanya absorpsi. Nah, bedain, ada absorpsi, ada adsorpsi. Apa bedanya? Beda satu huruf doang Kak, tapi itu fatal banget bedanya ya. Kalau absorpsi, maka dia bisa menyerap di seluruh bagian dirinya. Jadi misalnya kalian punya spons nih, sponsnya kalian belah 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 belah, kan walaupun dia jadi lebih kecil dia tetap bisa menyerap air kan. Nah sedangkan kalau adsorpsi ini dia hanya bisa menyerap di bagian permukaan saja ya. Jadi di bagian dalam dirinya itu tidak bisa menyerap cairan gitu ya. Jadi itu namanya absorpsi, adalah penyerapan. Nah, apa yang diserap koloid? Yang diserap itu biasanya adalah muatan ya. Jadi penyerapan muatan oleh permukaan koloid. Ya, jadi hanya permukaannya saja yang menyerap. Jadi contohnya kalau kakak punya adalah FeOH 3 kali ya. Oke, ini partikelnya. Kakak perbesar, ternyata dia partikelnya ya. Kalau dia didekatkan dengan ion-ion ya, berarti kan karena ada muatan ada ion-ion ya. Nah, maka dia akan lebih suka atau cenderung untuk menempel atau menyerap si yang muatannya positif. Jadi nanti di sini banyak partikel ion yang diserap oleh dia, karena kan ion itu ukurannya partikelnya lebih kecil ya, dia masuk ke dalam larutan. Nah, jadi nanti si FeOH 3 ini karena suka si ion positif, maka ini menyebabkan Sol FeOH 3 kali bermuatan positif. Ya, jadi koloid kenapa bisa ada yang nanti bermuatan? Apakah dia masuk ke dalam ion? Bukan, karena dia bisa mengabsorpsi. Jadi dia akan mengabsorpsi ion positif ataupun negatif. Ya, kalau yang negatif contohnya adalah sol Ag ya, atau sol belerang juga ya. Jadi kalau ada partikel koloid belerang, maka nanti yang menempelnya itu adalah yang muatan negatif. Maka nanti dia bermuatan negatif ya. Nah, kemudian sifat yang keempat, ya, ada yang namanya elektroforesis. Nah, kalau
aplikasinya ya di industri kan suka kalian lihat ada cerobong asapnya ya. Nah di cerobong asap itu biasanya dialirkan listrik. Tujuannya apa? Supaya gas yang dihasilkan si industri atau pabrik tersebut, jika dia ada koloidnya, karena koloid kan partikelnya lebih besar daripada lautan, nanti akan membuat polusi udara. Maka supaya dia tidak terjadi polusi udara, dipasanglah alkotrel itu. Jadi alkotrel itu dia sebenarnya adalah bisa digunakan elektroforesis ya, yaitu penentuan muatan koloid juga bisa ya. Oke, jadi itu adalah aplikasi atau fungsi dari yang namanya elektroforesis ya. Oke, sebentar kita kembangkan lagi. Koloid, karena tadi koloid bisa bermuatan ya. Nah, gimana cara kerjanya? Sekalian dia bisa memisahkan juga. Jadi nanti yang lewat dari cerobong asap itu adalah hanya larutan, bukan koloid ya. Jadi kalau misalnya ini ada cerobong asapnya, ini alkotrelnya ya. Oke, jadi nanti dialirkan listrik. Di sini ada listrik positif misalnya. Jadi di sebelah sininya, sedangkan di sini yang listrik yang negatif. Nah, ya, berarti ini kita pakai sistemnya ya. Oke, ini kita sebut sebagai anoda, yang ini adalah katodanya ya. Jadi nanti kalau ada koloid misalnya yang dilewatkan adalah Sol FeOH 3 kali. Ya, jadi kan tadi FeOH 3 kali muatannya positif ya. Karena muatan positif maka dia ada di partikelnya banyak lewat. Nah, ketika dia naik ke atas, ya, maka nanti akan secara otomatis dia akan memisahkan diri. Jadi kalau nanti yang muatannya positif, ini ada yang negatif, ada yang positif, nanti yang positif akan mendekat ke arah yang negatif, sedangkan yang negatif akan mendekat ke arah yang positif, seperti itu ya. Jadi itu cara memisahkan muatan atau mengetahui muatan dengan cara elektroforesis ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu adalah selain kalau di coding kan kalian di sini ya di halaman 219 ada 7 sifat ya. Kemudian ada yang namanya adalah koagulasi. Nah, koagulasi. Oke. Nah, kalau koagulasi ini dia adalah definisinya penggumpalan ya. Jadi bukan pengendapan, dia penggumpalan. Jadi koloid itu bisa mengalami kerusakan. Jadi koloid mengalami penggumpalan. Oke ya, jadi berarti kalau dia udah bisa menggumpal, maka dia udah rusak sebenarnya. Jadi kalau itu harusnya dia tidak bisa berkerumun, berkumpul seperti itu ya. Jadi kalau dia sudah mengalami koagulasi, artinya sistem koloidnya sudah rusak ya. Nah, biasanya koloid itu akan rusak dengan cara dua cara, yaitu yang pertama bisa dengan cara pemanasan. Oke, kalau pemanasan, nah contohnya telur itu koloid. Kalau kalian panaskan atau kalian masak, kalian rebus, maka dia akan menggumpal kan jadi padat, tadinya cair jadi padat. Nah itu sebenarnya dia mengalami koagulasi. Nah kalau dia mengalami pemanasan, ya jadi dia rusak tuh sistem proteinnya kan kalau secara biologi. Tapi kalau di kimia, berarti dia mengalami koagulasi atau penggumpalan karena sistem koloidnya sudah rusak. Nah cara yang kedua yaitu dengan cara menambahkan larutan lain. Nah, kalau yang ini biasanya jadi ganti zat pelarutnya, atau bisa juga kalau di air sungai ya. Jadi koagulasi itu kalau ditanyakan di sekolah biasanya apa aplikasinya? Biasanya apa? Di mana kalian temukan koagulasi? Biasanya di delta muara sungai. Jadi kalau di sungai itu kan, jadi misalnya ini adalah aliran sungai, kemudian yang ini adalah laut. Ingat di laut itu kan ada muatan negatif, positif ya dia dari mana? Dari air laut tadi ya. Kalau yang sungai ya berarti contohnya air tanah. Jadi di sungai itu sebenarnya koloidnya sistemnya adalah tanah di dalam air dispersinya ya.
Makanya air sungai rata-rata berwarna coklat seharusnya. Nah, di situ nanti air yang mengalir, ini namanya deltanya ya, daerah deltanya. Di sini delta. Nah, maka kan ini dia bertemu nih antara air sungai dengan air laut. Nah, karena dia terlalu banyak menyerap, jadi nanti dia akan menyerap seperti ini nih. Maka ukuran partikelnya jadi jauh lebih besar. Karena jauh lebih besar, berarti nanti kalau ukuran partikelnya sudah mendekati 100 nanometer masuk ke dalam suspensi, maka dia akan mengendap dengan sendirinya. Nah, itu adalah yang terjadi di delta muara sungai.